kembali kita ketemu di program renungan singkat online, yaitu Gizi Word. Dan ini merupakan salah satu kegiatan dari Persekutuan Doa Grace Community yang selalu kami adakan di Yuan Garden Hotel atau Pasar Baru Mansion, itu setiap minggu pertama dan minggu ketiga di tiap bulannya. Oke. Hari ini mari sama-sama kita mau bicara mengenai renungan online. Oke, kita mulai renungan singkat kita ini. Dan renungan hari ini berbicara tentang kasih atau all about love. Ya, gini, love is a verb. Itu kata John Mayer dalam lagunya dan Gary Chapman dalam bukunya di sebuah film tahun 2014 kalau nggak salah. Itu juga mengangkat judul yang sama. Basically, ungkapan ini memberitahukan kita bahwa kasih sejati seharusnya ditunjukkan dalam suatu tindakan nyata, bukan suatu teori semata. Saya sepenuhnya setuju karena Alkitab sendiri berkata gini, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, itu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang 18. Lalu hukum yang terutama dalam Alkitab juga menegaskan bahwa kasih itu melibatkan keseluruhan hidup kita. Ya, melibatkan keseluruhan hidup kita. Ya. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti manusia, seperti dirimu sendiri. Ya. Dan itu udah jelas-jelas di Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Nah, namun kadang-kadang untuk merasakan menunjukkan kasih kepada orang lain itu kadang melelahkan dan terkesan sia-sia. Belum tentu tindakan kasih kita itu dihargai atau membawa dampak yang kita harapkan. Ada kalanya juga kita merasa seperti orang yang munafik ketika kelihatannya ikut membantu sesama karena situasi tertentu. Padahal sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan tentang mereka. Ya, mungkin teman-teman juga pernah merasakan hal yang sama. Ya, mungkin pernah merasakan hal yang sama. Nah, karena gini, tanpa tindakan nyata, segala pembicaraan tentang kasih itu omong kosong, itu omong kosong belaka. Namun tindakan yang didasari oleh alasan-alasan yang keliru juga sama buruknya gitu loh. Nah, ini mengingatkan gini, Rasul Paulus pernah menulis di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wow, Rasul Paulus mengingatkan soal itu. Sangat mungkin orang berbuat baik tanpa didasari dengan kasih. Bisa orang melakukan tindakan kebaikan tapi belum tentu kasih. Kasih lebih dari sekedar tindakan, lebih dari sekedar keinginan yang berbuat baik, yang hanya bertahan sementara, temporary. Nah, Alkitab mengajarkan banyak hal tentang kasih ilahi, kasih yang sejati. Ya. Nah, ini saya pelajari ini berikut ada 3
hal yang penting yang selalu harus kita ingat, ya, yang harus kita ingat. Pertama, kasih berasal dari Allah. Alkitab berkata gini, kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, itu teman-teman bisa buka di 1 Yohanes 4 ayat ke-7. Kemudian Allah itu kasih. Ya, dilanjutkan ke ayat yang ke-16. Kasih kepada Allah dan sesama itu adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Ya. Itu ada di Galatia 5 ayat yang ke-22. Lalu yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak. Kita membaca bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wah, ini ayat yang udah familiar banget ya. Itu di Yohanes 3 ayat ke-16. Kemudian kasih menggerakkan Allah untuk mengaruniakan anaknya. Actionnya Tuhan mengaruniakan anaknya. Karena dengan tujuan, ada tujuannya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tindakan Allah ini didasarkan pada kasih yang tidak pernah berubah, alias kekal. Kasih Allah adalah alasan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi mereka supaya mereka juga dapat mengenal Allah, mengenal Tuhan, dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan, di dalam Dia. Nah, kemudian alasan lainnya itu akan membuat kita mengasihi ala kadarnya atau pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, kemudian yang ketiga, kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan mentaati Dia. Karena gini, mustahil lah menjadi orang yang penuh kasih di luar Allah, karena kasih bersumber dari Allah. Ketika kita tidak memiliki sukacita bersekutu dengan Allah, bagaimana mungkin kita memiliki kasihnya Tuhan? Gak mungkin, teman-teman. Karena gini, Tuhan kita, Yesus Kristus itu tekun dalam memikul salib, mengarahkan pandangannya pada apa? Sukacita yang disediakan bagi Dia. Sukacita dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa. Ya, itu teman-teman bisa buka di Ibrani 12 ayat yang kedua. Tindakan kasihnya mengalir dari sukacita, mengetahui bahwa Bapanya berkenan terhadap tindakannya itu. Berkenan. Betapa perlu kita memandang teladan Yesus ketika kasih kita menjadi lemah dan kebaikan yang kita tunjukkan terasa sia-sia. Ya. Kita sama-sama tahu kalau kita masih perlu banyak bertumbuh dalam kasih. Sebab itu saya berdoa agar Tuhan mengaruniakan kita sukacita yang terus tinggal di dalam Dia, sumber kasih yang sejati untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan sebagai apa ya? Harta yang terbesar dalam hidup, ya, harta yang terbesar dalam hidup. Hanya dengan demikian kasih sejati ini dapat mengalir di dalam dan melalui hidup kita terhadap orang lain. Entah itu kepada keluarga, sahabat, rekan kerja,
atau setiap orang yang Allah izinkan hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Oke, kiranya ini akan menjadi doa kita sama-sama juga. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, itulah sedikit renungan singkat kita malam ini, dan biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari di marketplace. Dan juga apabila teman-teman gizi terberkati dengan hal ini dan mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, di akhir program ini ada QR persembahan. Jadi teman-teman dapat menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui Persekutuan Doa Grace Community. Oke, maju terus dalam Tuhan. God bless you all guys.